kekuatanku. Amin Tuhan. Tempat perlindunganmu saat badai menerpa, saat badai menerpa. Dengan iman katakan, aku tak akan goyah. Dengan iman yang sungguh, aku tak akan goyah. Sebab Kau besertaku. Oh, sejauh langit, Yesus Tuhan, sejauh langit dari bumi. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami yang menyembah. Oh, Yesus sejauh langit dari bumi. Haleluya. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sejauh langit, langit dari bumi. Begitu besar kasih-Mu. Haleluya Tuhan, penuhi hati kami yang menyembah, menyembah Yesus. Oh, sejauh langit dari bumi. Amin Tuhan. Begitu besarnya Kaulah Tuhan, kekuatan. Haleluya. Mari sama-sama saja kita berdiri dan katakan kepada Tuhan, Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindungan, tempat perlindunganku. Walaupun badai seringkali menerpa kami Tuhan, saat badai menerpa dan kami takkan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Bahkan sertaku, katakan sejauh langit. Sejauh langit begitu besar, besarnya. Penuhi kami Tuhan yang rindu menyembah. Oh Yesus, Yesus sejauh langit. Begitu besarnya Kaulah Tuhan, kekuatanku. Haleluya, haleluya. Sejauh langit, sejauh langit darimu. Begitu besar kasih-Mu. Inilah hati kami Tuhan, penuhi kami Tuhan yang rindu menyembah. Oh, sejauh langit.
Itulah besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu. Kami rindu hati kami Penuhi hati kami yang rindu menyembah. Sekali lagi jemaat katakan, Yesus sejauh lagi sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. penuhi hati kami yang rindu menyembah. Oh, katakan kepadanya sejauh lagi. Begitu besar, besarnya kasih Kaulah Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, dengan hati kami, dengan jiwa kami, kami berseru di hadapan hadirat-Mu dan kami sembah Engkau Yesus. Angkat suaramu, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan. Engkau sembah Dia, Engkau yang hadir di sini. Bukan cuma sekedar formalitas kita hadir, bukan cuma seremoni, tapi kita benar merasakan lawatan Tuhan. Kita benar merasakan lawatan Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia. Meskipun banyak badai yang kita hadapi, banyak pencobaan yang kita hadapi di hari-hari ini, tapi kita percaya bahwa Yesus bersama kita. Kita percaya bahwa Yesus bersama kita. Itulah kita sebagai anak-anak yang percaya Tuhan. Babataka ya Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas kuasa, ku tenang sebab di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas kuasa, ku tenang sebab Kau. Haleluya.
maka Tuhan akan bersama dengan kami. Meskipun badai, meskipun rintangan, tapi Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya bagi kami untuk selalu senantiasa bersorak, memuliakan, dan lebih bersukacita dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama tangan amin. Amin. Siap lagi puji Tuhan. Amin. Siap bersukacita buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur buat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, telah berharap dan berkah perlindungan. Selalu bersyukur, sukacita padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi lagi. Haleluya. Tuhan akan mengasihi kami. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama katakan kepadanya. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, yang gunung batu keselamatanku. Hatiku percaya kau benar. Mari sama-sama kita bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan yang sekali kita semua, amin. Rasakan kebaikan Tuhan, amin. Rasakan kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Kita kasih Tuhan. Gila Allah kita, gila Tuhan kita. Kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Dahsyat. Wow, keren. Ada Tuhan harus selalu wow, keren. Amin. Sama-sama, wow, keren. Wah, keren. Kita mau lebih naik lagi, amin. Amin. Kita mau terbang lagi bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Siap-siap.
janjimu, teranglah di jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, dalam kemuliaan. Seperti madu tentu bertobat, bukan aman dalammu Tuhan. Haleluya, firman Tuhan, amin. Berita bagi kaki kita, haleluya. Sama-sama katakan dengan iman. Firman Tuhan, benar janjimu, janjimu, benar bagi jalan-jalanku, kebenaranmu, menuntun setiap hari. Ku menantikan kekuatan, siap-siap terbang bersama Yesus, amin. Mana? Bukan aman, cepat saja, bukan terbang dengan sungguh-sungguh, bukan terbang. Mana sayapnya? Mana sayap bisa terbang? Haleluya. Dan sekali lagi, semua. Oh bukan terbang tinggi di awan bersamamu, dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan, bukan aman, bukan aman dalammu Tuhan, bukan aman, bukan aman dalammu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang baik. Yes. Wow, keren. Amin. Silakan duduk. Kalau lagi memuji Tuhan itu wah dahsyat. Bisa-bisa kita bisa naik beneran. Amin. Bukan cuma pujian, ya. Pernah terbang bersama Tuhan? Amin. Pernah? Singgah. Puji Tuhan. Ya, kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa biar kiranya apa yang sudah dipercayakan buat kita untuk melayani perjamuan dan firman Tuhan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama kami. Kami percaya Engkau selalu memimpin kami. Karena firman-Mu adalah kebenaran bagi kami. Aku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Kau pimpin langkahku. Dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya Engkau besertaku. Aku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Kau pimpin langkahku.
dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagiku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan, Engkau kekuatanku, ku percaya Engkau besertaku. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Aku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Kau pimpin langkahku dalam suka, dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya Engkau besertaku. Katakan firman-Mu Tuhan, berita bagiku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan, Engkau kekuatanku, ku percaya Engkau beserta. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan, berita bagiku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan, Engkaulah kekuatan. Ku percaya Engkau beserta. Firman-Mu Tuhan, berita bagiku, yang menerangi setiap langkah. Di dalam pencobaan, kekuatan, ku percaya Engkau. Sekali lagi, dan saya serahkan kepada Hamba. Firman-Mu Tuhan, berita bagiku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan, Engkau kekuatanku, ku percaya Engkau besertaku. Ku percaya Engkau besertaku. Ku percaya Engkau besertaku. Ku percaya Engkau besertaku, ku percaya akan janji-Mu. Terima kasih Bapa, buat kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kondisi apapun Engkau selalu menyertai kami. Penyertaan-Mu cukup bagi kami Bapa. Penyertaan-Mu membuat kami tidak takut lagi. Penyertaan-Mu membuat kami hidup dalam kemenangan. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi kami semua Bapa. Segala kuasa iblis, orang kuat roh di udara, ayo patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan Yesus sendiri yang beracara dan bekerja. Terima kasih Bapa. Kami
syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Salam. Salam. Ya, puji Tuhan. Tolong senyum kiri kanannya ya, sebagai tanda bahwa kita mendapat kebaikan dan anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya percaya kasih dan anugerah Tuhan selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September. Nah, di bulan September ini kita punya tema, yaitu keuangan yang sehat. Kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Nah, tujuan dari khotbah di bulan September tentang keuangan yang sehat ini supaya jemaat Tuhan benar-benar mengalami keuangannya yang sehat. Walaupun kemarin diumumkan yaitu jam 2:30 sore bahwa BBM naik ya, dan sehingga banyak komentar-komentar yang ada ya, banyak yang pesimis ya, tapi juga ada yang optimis ya. Tapi yang kita percaya, walaupun BBM naik biasanya diikuti oleh barang-barang juga ikut naik, karena memang transportasi ya, untuk membawa barang-barang itu butuh transportasi ya, butuh BBM, akhirnya semua menjadi naik. Tapi percayalah, kebutuhan Bapak Ibu sekalian dari suamimu tidak akan dinaikkan. Tapi tetap naik juga ya. Tapi yang kita percaya, Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetap baik buat kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita nggak usah takut ya, kondisi apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Ngomong sama-sama, Tuhan tetap baik. Nah, begitu juga tentang ekonomi kita, tentang keuangan kita. 3 minggu yang lalu saya pelayanan yaitu di daerah Sunter. Ya, waktu di daerah Sunter ternyata untuk sampai ke gerejanya, yaitu kendaraan harus ditaruh agak jauh karena harus masuk ke sebuah gang. Ya, gangnya itu motor juga agak susah kalau banyak orang di situ. Dan sehingga saya dijemput naik motor, dan setelah naik motor banyak orang di situ, akhirnya saya turun. Dan setelah turun itu banyak ibu-ibu pagi jam kurang lebih di sana jam 10, jam 9-an lah, kurang lebih jam 9-an di situ banyak ibu-ibu yang sedang nongkrong yang itu, sehingga motor aja jalan susah. Sehingga saya menyapa yang ada di situ, saya sapa-sapa. Gimana Bu kabarnya? Gimana, sehat? Jawabnya apa? Nggak sehat Pak. Kenapa nggak sehat? Dompetnya nggak sehat. Hebat banget loh. Ya, ternyata waktu saya tanya, saya juga belum kenal, saya juga nggak kenal. Saya tanya sehat, nggak sehat Pak. Dompetnya yang nggak sehat. Ternyata saat ini banyak orang yang dompetnya nggak sehat. Tapi saya percaya di sini semuanya sehat. Ngomong semua sehat. Ya, dan ingat, masalah keuangan itu menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Bahkan hanya gara-gara keuangan maka kita tidak menjadi berkat. Pelayanan kita tidak akan menjadi berkat kalau kita punya keuangan yang berantakan, keuangan yang tidak baik. Jemaat Tuhan juga akan menjadi beban berat kalau keuangannya juga yang tidak baik. Oleh sebab itu di bulan ini pastikan keuangan kita sehat. Amin. Ngomong, keuanganku sehat. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu bagaimana mengatur supaya keuangan kita ini sehat. Ya. Jadi yang firman Tuhan berkata, kita baca Amsal 21 ayat 21, 23 ya. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ingat, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Nah, kenapa kok harta yang indah dan minyak itu ada kediaman orang bijak? Karena orang yang bijak itu bisa mengatur keuangan dengan baik.
Orang yang bijak itu tahu bagaimana dia harus mencari, bagaimana dia harus menyimpan, bagaimana dia harus memberi. Sehingga orang yang bijak ini bisa mengatur keuangannya dengan baik. Maka firman Tuhan katakan, harta yang indah ada di dalam rumahnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa mengatur dengan baik. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Klik. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Jadi ingat, orang yang bijaksana tetap apa? Makmur dan kaya. Maksudnya apa? Dalam situasi kondisi yang baik atau yang tidak baik, ataupun yang buruk sekalipun, orang yang bisa mengatur keuangannya, yaitu orang yang bijak, tetap makmur dan kaya, kata firman Tuhan. Tetapi orang yang bodoh memboroskannya. Ngomong, orang bodoh. Jadi kalau kita orang boros, itu berarti bodoh. Di sini siapa yang boros? Nggak ada. Orang yang boros itu apa? Apa? Bodoh. Ngomong sama-sama. Kalau saya boros berarti bodoh. 1, 2, 3 ya. Nah, berarti harus bijaksana, harus diatur. Apalagi saat ini kondisi dunia yang tidak menentu, ya. Apalagi keuangan juga dunia secara umum juga tidak jelas. Ini saatnya anak-anak Tuhan harus bisa mengatur keuangannya dengan bijak, sehingga dalam kondisi apapun kita tetap diberkati Tuhan. Klik. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kecerobohan dalam mengelola keuangan pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan di masa yang akan datang. Jadi ingat, kecerobohan dalam mengelola keuangan pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan kita sendiri di yang akan datang. Oleh sebab itu kita rindu hari ini semua jemaat Tuhan bisa mengelola keuangannya dengan baik. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pemilik, kita adalah pengelola. Ngomong, saya adalah pengelola. Semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita kelola dengan baik. Nah, oleh sebab itu bagaimana supaya keuangan kita sehat dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang pertama adalah, baca 1, 2, 3 ya. Belajar merasa cukup. 1, 2, 3 ya. Belajar merasa cukup. Jadi kalau mau keuangan kita sehat, keuangan kita tetap diberkati, ingat, bagi anak-anak Tuhan harus belajar merasa cukup. Cukup adalah cukup. Cukup adalah cukup. Tapi kenyataannya di luar sana banyak orang yang serakah, yang hidupnya foya-foya dan selalu kekurangan. Karena apa? Dia tidak bisa merasa cukup dengan apa yang ada pada dia. Sehingga Filipi 4 ayat yang 11 dikatakan, 1, 2, 3 ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Rasul Paulus ini sudah merasakan manis pahit getirnya kehidupan. Rasul Paulus tahu apa itu kelimpahan. Rasul Paulus tahu apa itu kekurangan. Tetapi dia katakan, sebab itu aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Rasul Paulus dalam keadaan dia diberkati, dia kelebihan, dia kekurangan, dia tetap mencukupkan dirinya.
Waktu dia diberkati bisa cukup, waktu dia kekurangan pun bisa cukup. Ingat, gaji yang kecil bisa cukup, gaji yang besar juga bisa tidak cukup. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Jadi ingat bagi kita, seberapa besar pendapatan yang kita terima, kalau kita tidak bisa mengatur dengan baik, selalu kekurangan. Oleh sebab itu hari ini, belajarlah merasa cukup. Belajar merasa cukup. Klik. Baca, 1, 2, 3 ya. Sikap mencukupkan diri memampukan kita untuk menyesuaikan diri di kala sengsara maupun sejahtera. Jadi ternyata orang yang merasa cukup itu adalah orang yang bisa memampukan dirinya untuk menyesuaikan dalam kondisi sengsara, bisa menyesuaikan dalam kondisi sejahtera, bisa menyesuaikan dalam kondisi kelimpahan, bisa menyesuaikan dalam kondisi yang kekurangan. Itu adalah orang yang bisa merasa cukup. Merasa cukup. Sehingga apa? Pikiran dan kenyataan itu selaras. Karena orang yang tidak bisa merasa cukup, pikiran dan kenyataannya tidak selaras. Pikirannya pengen ini, kenyataannya dia nggak punya duit. Itu namanya nggak selaras, nggak bisa merasa cukup. Dan orang yang bisa merasa cukup, kita harus tahu bahwa pengeluaran harus lebih kecil daripada pendapatan. Jangan besar pasak daripada tiang. Klik. Baca, 1, 2, 3 ya. Belajar mencukupkan diri juga berarti senantiasa bersyukur dan tidak membiarkan diri dikuasai keinginan. Ingat, orang yang belajar merasa cukup itu berarti senantiasa bersyukur. Bersyukur. Jadi ingat, kita harus bersyukur ya dengan apa yang ada pada kita. Bersyukurlah dengan apa yang kau terima dengan gajimu. Kenapa orang tidak pernah mengalami kebahagiaan? Karena dia menginginkan saya akan bersyukur kalau saya sudah mendapatkan ini. Orang yang seperti itu tidak akan pernah bahagia, dan orang yang seperti itu tidak pernah bersyukur. Tapi hari ini ingat, kalau keuangan kita supaya sehat dalam hidupmu, bersyukurlah. Bersyukur. Jadi bersyukur dengan apa yang telah kau terima. Amin. Dan tidak membiarkan dikuasai oleh keinginan. Bersyukur dan tidak membiarkan dikuasai keinginan. Ingat, kenapa banyak orang tidak merasa cukup, keuangannya selalu berantakan? Karena hidupnya selalu dikuasai oleh keinginannya, bukan kebutuhannya. Klik. Baca. Yakobus 1 ayat 14. 1, 2, 3 ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi ingat, hati-hati saat ini dengan belanja, dan hati-hati juga dengan tipuan-tipuan iklan yang ada. Ya, sehingga banyak ibu-ibu ketipu dengan sale 70%. Ini murah. Tapi sebetulnya ini butuh atau enggak? Ini kebutuhan apa keinginan? Jadi contoh, saya sama Ibu Tuti kemarin dan kemarinnya beli ke agen. Kenapa ke agen? Supaya murah, ya. Kita beli kopi, nyediain klien-klien Tuhan yang ada di sini. Biasanya saya seduhin kopi, tadi Pak Michael, saya tanya, Pak, ngopi? Enggak. Ternyata Pak Michael sudah bertobat. Ya, akhirnya enggak jadi saya bikinin kopi. Biasanya saya yang bikinin klien-klien Tuhan.
Ya, waktu saya beli kopi di sana sama Bu Tuti, kebutuhannya apa? Saya belinya apa? Kopi. Waktu pulang, yang terjadi bukan kopi saja yang dibawa. Kemarin ada biskuit kita bawa, mie kremes kita bawa, sukro kita bawa. Itu namanya keinginan-keinginan. Kenapa akhirnya jadi boros yang seharusnya anggap aja 50.000 udah cukup, tetapi karena tadi ada keinginan-keinginan yang ada, akhirnya jadi membengkak. Oleh sebab itu hati-hati bagi kita. Contoh, ibu-ibu, secara umum sih ibu-ibu, kalau bapak-bapak anggap aja, kalau saya disuruh sama Bu Tuti, Pak beliin kayu putih. Kenapa harus beli kayu putih? Karena ternyata Bu Tuti itu dari hari ke hari umurnya makin bertambah. Yang dulu pakai minyak wangi, sekarang minyak kayu putih. Hingga saya beli. Yaudah, akhirnya saya beli yang satu. Udah, sesuai yang diminta. Tapi kalau ibu-ibu biasanya beli satu, bapaknya 10. Nah, ini yang menjadi repot. Ini yang menjadi repot. Keuangan kita jadi repot. Oke. Oleh sebab itu hati-hati dengan iklan-iklan. Oh, ini cicilan 12 kali. Tapi ingat 0%. Tapi ingat itu butuh atau tidak. Kalau nggak butuh, justru waktu engkau nyicil menyengsarakan hidupmu. Tapi ingat, merasa cukup. Merasa cukup. Sip. Baca 1, 2, 3 ya. Orang yang merasa cukup akan menghindari utang yang tidak perlu. Nah, ingat nih. Karena banyak orang bergaya, tapi dia tidak punya duit. Karena gayanya supaya dia kelihatan gaya, akhirnya dia utang supaya dilihat dia orang hebat. Karena apa? Dia kepancing. Orang yang merasa cukup tidak gampang terpancing oleh orang lain. Tidak panasan dengan orang lain, apalagi orang yang punya IG, yang punya Facebook, lihat postingan teman-temannya. Ih, dia ke ini loh, ke Anyer. Ih, dia ke Bali. Wih, dia ke Lombok. Wih, dia ke Pulau Komodo. Wah. Akhirnya apa? Dia panas. Karena dia panas, dia berusaha bagaimana supaya dia ke sana. Sebetulnya secara kemampuan finansial nggak ada. Akhirnya dia utang. Akhirnya dia pergi ke sana. Dengan utang, justru pulangnya bukannya senang, stres. Oleh sebab itu, hindari utang. Ngomong hindari utang. Klik. Baca 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi ingat garis bawahi. Janganlah kamu berhutang. 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu berhutang. Utang itu tidak dosa. Yang dosa adalah utang yang tidak bayar. Utang itu tertulis di dalam Alkitab di sini, janganlah kamu berhutang. Tuhan Yesus, firman Tuhan juga berkata, kalau bisa hindari utang. Karena firman Tuhan tidak menganjurkan anak Tuhan berhutang. Ngomong tidak menganjurkan. Tidak menganjurkan. Kecuali terpaksa. Secara umum tidak menganjurkan. Firman Tuhan tidak menganjurkan anak-anak Tuhan untuk berhutang. Karena apa? Tuhan sudah sampaikan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Janganlah engkau menjadi hamba uang. Dan ingat, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ingat, kalau kita bisa mencukupkan diri, percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Pasti akan dicukupi oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Utang yang paling bahaya adalah, ada utang yang paling bahaya, ada utang yang juga bisa ditolerir. Utang yang paling bahaya yang pertama adalah kartu kredit.
Kartu kreditnya sih nggak masalah. Kalau kartu kredit akhirnya kita gesek terus ke mall, gesek ke sini, gesek. Akhirnya waktu bayar, jatuh tempo kita hanya membayar 10%-nya saja. Itu akan menjerat. Kalau engkau belanja dengan kartu kredit, ingat setelah belanja, waktu jatuh tempo, tempenya jatuh itu. Kalau sudah jatuh tempo, bayar seluruhnya supaya tidak terjerat oleh bunganya. Apalagi kalau ngambil uang cash di kartu kredit, itu berbahaya. Dan saya mengimbau, kalau punya banyak kartu kredit, ditutupin. Disisain satu saja. Saya tidak mau, saya belajar dari dulu sudah komitmen saya nggak mau utang. Akhirnya puji Tuhan sama Mama Pututi. Berapapun, kurang pun, apapun komitmen, cukupkan saja. Cukupkan saja. Nggak harus makan yang mewah-mewah, kecuali diajak Pak John. Ya, nggak usah makan yang ini. Kalau memang nggak ada, jangan sok-sokan. Ya, jangan sok-sokan. Jadi ingat, kalau kartu kredit tadi artinya kalau boleh satu. Saya pun dulu juga pernah punya kartu kredit, tetapi saya nggak pernah pakai. Yang pakai orang lain, saya yang bayarin, stres loh. Waktu saya mulai jatuh tempo saya minta, nggak dikasih. Akhirnya saya mau nggak mau harus bayar. Dan setelah itu dia lunas, langsung saya tutup hingga saat ini tidak hidup kembali. Karena apa? Itu bahaya. Hutang yang paling bahaya yang kedua adalah hutang online. Hati-hati hutang online. Dalam 1 jam cair 20 juta. Oke, cacat keluar. Senang kita dapatnya. Setelah bayarnya senang. Akhirnya untuk nutupin hutang online, hutang lagi online yang satu. Hutang online yang satu, dan ini banyak yang terjerat. Tapi puji Tuhan di sini tidak ada. Jangan sampai ada. Dan biasanya kalau kita nggak bayar, apa yang terjadi? Semua nomor WA yang ada di nomor yang hutang tadi dihubungin, di WA-in. Ingat ya, si A hutang ini, dia nggak bayar begini. Akhirnya apa? Dicemarkan namanya, ke teman-temannya disebarin, suruh ini. Wah, akhirnya semua tahu. Namanya jadi jelek. Sebetulnya nama baik lebih berharga daripada emas dan permata. Oleh sebab itu hati-hati dengan utang online ini, ya. Juga utang yang nggak perlu, seperti yang di Grand Forest itu bagus. Kalau engkau mau beli mobil, siapkan tempat dulu. Itu ada spanduknya bagus. Tapi supaya kita gaya, apa yang terjadi? Beli mobil, itu pun juga kita nyicil. Wah, akhirnya apa? Kita stres juga. Hati-hati. Tapi yang direkomendasikan, tapi juga nggak terlalu dianjurkan adalah kalau memang untuk usaha, silahkan. Kita beli motor untuk Gojek, silahkan, tidak apa-apa. Ya, kita beli mobil untuk memang usaha, silahkan. Tetapi ingat, untuk cicilan yang ada, jadi modal usaha dalam kehidupan kita nggak boleh melebihi 70% dari apa yang kita miliki. Karena kalau terjadi apa-apa kita masih nggak bangkrut, masih ada 30%. Jadi ingat itu. Kenapa kita nggak boleh utang? Amsal 27 ayat 7. Orang kaya, baca. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi. Karena apa? Orang yang utang itu menjadi budak. Kita kerja siang pagi malam. Setelah dapat gaji, bayar utang. Dibudakin kita nih. Akhirnya apa? Besok lagi kerja. Bulan dapat gaji lagi, bayar utang. Habis. Itu namanya kita diperbudaki. Orang yang berutang itu akhirnya menjadi budak bagi orang yang memiutangi. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan. Tapi kita sendiri bikin jadi budak sendiri.
saat ini siapa mau jadi budak? Oke, semua enggak. Pastikan kita enggak utang. Kalau utang sekarang, Pak, saya sudah terlanjur utang. Kalau terlanjur utang, beresin semua utang yang ada. Beresin semua utang. Pak, saya belum bisa bayar. Percaya kalau kita punya niat baik, kerja dengan baik, saya percaya utang pasti lunas. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi enak kalau bisa nyukupin. Udahlah, jangan sok gaya. Ada juga yang salah satu suku tertentu nggak punya utang, nggak punya duit, yang penting gaya. Jadi ingat, jangan bergaya kalau nggak punya uang. Amin. Jadi bagi kita semuanya mencukupkan. Mencukupkan. Ya cukupin saja, nggak usah gaya-gaya, nggak usah ngikutin orang. Saya biasa saja. Saya belajar dari dulu komitmen udah apa adanya, mah. Bila kita nggak ada, kalau mau beli sesuatu kumpulin saja. Anggapnya mau beli mobil, saya kumpulin dulu, baru bisa. Yaudah, kenapa? Kalau utang itu menjadi budak. Saya percaya yang ada utang, Tuhan akan campur tangan dan utang kita akan beres. Yang kedua, bagaimana supaya kita kesehatan keuangan kita itu baik, dan cara mengaturnya yang kedua adalah 1, 2, 3 ya. Belajar 1, 2, 3 ya. Belajar menabung. Survei membuktikan orang yang nabung dengan rutin, konsisten itu hanya 65%. Tapi hari ini kita mau belajar supaya keuangan kita sehat. Jemaat Betani Forest Garden semuanya harus bisa menabung. Saya harus nabung. Pak, gimana nabung, Pak? Yang ditabung nggak ada, Pak. Kerja pasti ada. Tuhan pasti akan memberkati pekerjaan kita. Amin. Baca Amsal 13 ayat 11. 1, 2, 3 ya. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Karena banyak orang pengennya cepat kaya, sehingga terjadilah judi online. Salah satu di Cengkareng ada judi online, ya. Akhirnya apa? Sebelum ketahuan sudah ditutup karena sekarang lagi dibredel semuanya. Karena apa bisa seperti itu? Bosnya pengen kaya, yang judi juga pengen kaya. Dan ingat, orang yang pengen cepat kaya akan jatuh dalam pencobaan, akan jatuh ke dalam berbagai-bagai jerat yang menghancurkan. Bahkan yang cepat diperoleh dengan cepat juga akan cepat keluar dengan cepat. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini, Tuhan pengen engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercaya dengan perkara yang besar. Gimana caranya? Mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Bahkan waktu kita mengumpulkan sedikit demi sedikit, firman Tuhan katakan menjadi kaya. Nabung. Nabung itu adalah bentar sedikit lagi, klik dulu. Klik. Kenapa kita harus menabung? Untuk keadaan-keadaan yang tak terduga. Kadang-kadang ada keluarga yang sakit. Kalau gak ada tabungan bagaimana? Karena apa? Di rumah sakit gak bisa ngutang. Ditanya dulu harus deposit. Ada uang berapa? Gak ada, gak jadi. Menabung untuk kebutuhan jangka panjang. Ya, tadi untuk jangka-jangka tak terduga. Tahu-tahu dia PHK, gak punya simpenan, stres juga. Kenapa kita harus nabung? Untuk kebutuhan jangka panjang. Jangka panjang itu apa? Kan kita akan jadi tua. Siapa di sini nggak pernah tua? Ibu Tuti. Semua pasti jadi tua. Ya kita harus nabung. Anggaplah saya sekarang 52. 10 tahun yang akan datang sudah 62 loh. Kalau nggak nabung, nanti umur itu gimana? Kalau sudah nggak produktif bagaimana? Kita harus tahu juga menabung untuk yang akan datang. Jangan hari ini dihabisin. Oleh sebab itu harus bijak untuk pembelian kebutuhan pokok atau yang utama. Bukan pokok itu apa? Sandang, pangan, papan. Untuk beli rumah, tabung dulu. Tabung. Oke.
Kita belajar menabung ini dari seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Yusuf. Kejadian 41 ayat 34. Ya, kita baca sama-sama. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Jadi Fir'aun dinasihatin kepada Yusuf bahwa tuanku harus menyimpan 1/5 dari kelimpahan yang ada selama 7 tahun. Supaya apa? Karena nanti 7 tahun ada 7 tahun kekeringan. Jadi waktu engkau sudah menyimpan 1/5 dari waktu kelimpahan dan waktu kekurangan, kita tetap aman. Ngomong 1/5. 1/5 itu berapa? 20%. Jadi kalau kita mau mengikuti Yusuf, minimal menabung itu berapa? 20%. Untuk apa? Untuk yang akan datang yang kita nggak tahu. Kalau Yusuf adalah untuk kekeringan yang 7 tahun yang akan datang. Ada kelimpahan 7 tahun, ada kekeringan 7 tahun. Sehingga waktu kelimpahan 7 tahun itu, maka Yusuf menyimpan 1/5, 20%. Sehingga waktu terjadi kekeringan 7 tahun, enak. Yang lain kekurangan, Mesir yang dipimpin oleh Yusuf waktu itu gak pernah kekurangan. Karena apa? Nabung. Ngomong nabung. Nabung itu minimal ya 10% lah. Tapi kalau kita ngikutin Yusuf 20%. Ngomong 20%. Ya 20%. Coba kita baca di sini. 1, 2, 3 ya. Kalau kita belajar menabung dari masa muda, maka kita akan bahagia di masa tua. Baca lagi. 1, 2, 3 ya. Kalau kita belajar menabung dari masa muda, maka kita akan bahagia di masa tua. Kalau kita nggak belajar menabung dari masa muda, engkau akan sengsara di masa tua. Karena apa? Tua makin tua. Gak punya uang, gak punya simpanan. Memang uang itu tidak dibawa mati, tetapi gak punya uang rasanya setengah mati. Jadi ingat, masa kelimpahan nabung. Mau masa kelimpahan nabung. Oleh sebab itu saya menganjurkan ibu-ibu di sini, waktu suamimu sekarang sedang produktif dan masih menghasilkan, nabung. Jangan shopping dan shopping. Kalau engkau bijak, saya percaya waktu masa tua engkau bisa tersenyum. Tapi kalau nggak bijak, masa tua engkau akan menangis. Yang ketiga, terakhir, bagaimana supaya kita mengatur keuangan? Baca 1, 2, 3 ya. Yang pertama tadi apa? Belajar apa? Supaya keuangan kita sehat, yang pertama tadi apa? Belajar merasa cukup. Yang kedua, belajar menabung. Yang ketiga, belajar menabur juga. Baca. Orang yang kaya bukanlah orang yang banyak hartanya, melainkan orang yang merasa cukup dan bisa memberi pada orang yang membutuhkan. Itu namanya orang yang kaya. Jadi ingat nih, orang yang kaya bukanlah orang yang banyak hartanya, tetapi adalah orang yang bisa merasa cukup dalam hidupnya dan bisa menabur kepada orang yang membutuhkannya. Itu adalah orang yang luar biasa. Kenapa kok kita harus menabur? 2 Korintus 9 ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi ingat, kenapa ya firman Tuhan di dalam 2 Korintus 10 ini, Tuhan telah menyediakan roti, Tuhan telah menyediakan makanan kita. Ngomong, Tuhan menyediakan makanan saya. Tapi Tuhan juga menyediakan benih yang akan ditabur. Jadi Tuhan itu luar biasa. Juga menyediakan apa yang kita makan, tapi Tuhan juga menyediakan apa yang akan kita tabur.
Bahkan firman Tuhan katakan kalau kita taat tadi menabur juga, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Melipat gandakannya. Jadi ingat bagi kita kalau ada berkat jangan dimakan sendiri, makan sendiri, nggak makan sendiri, nggak pernah dikeluarin. Coba kalau kita makan kita berapa kali? Sekali. Ibu Susi berapa? 5 kali. 3. Oh, 3. Ya. Makan 3 kali berapa hari jam berapa? Pagi, siang, dan sore. Dan kita besok makan lagi nggak? Makan. Besoknya makan lagi nggak? Besoknya makan lagi nggak? Setelah kita makan terus, tapi nggak pernah kita keluarin, gimana? Belit. Sakit perut. Terus kita makan lagi, nggak kita keluarin lagi, ke rumah sakit. Kita makan lagi, nggak kita keluarin, tegal alur. Maksudnya apa? Kalau kita hanya berkat untuk sendiri, nggak pernah kita tabur, engkau akan sakit. Bahkan ekstrimnya mati. Karena Tuhan pun maunya setelah Tuhan berkati, kita pun juga Tuhan kasih benih. Untuk apa? Melipat gandakannya. Melipat gandakannya. Ya. Jadi itu benih. Klik. Ada 2 jenis taburan. Yang pertama adalah klik. Yang pertama perpuluhan, yang kedua adalah persembahan. Ada orang mengatakan perpuluhan memang bukan taburan, tapi memang itu ketaatan. Itu memang punyanya Allah yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Maliaki 3 ayat 10. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Bawalah seluruh persembahan sepersepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bahkan tentang sepersepuluhan saja Tuhan ngomong ujilah aku. Kalau engkau taat mengembalikan sepersepuluhan, ujilah aku. Bahkan Tuhan aja sampai suruh uji loh. Maksudnya apa? Ujilah aku pasti akan memberkati kamu. Itu firman Tuhan. Bahkan aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Kenapa kok tingkap-tingkap langit? Karena ada roh-roh di udara yang menghambat berkat Tuhan. Dan kalau kita mengembalikan perpuluhan, sepersepuluhan itu seperti pagar perlindungan. Pagar perlindungan. Sehingga aku akan melindungi engkau dari belalang pelahap, belalang pengirik. Sehingga yang mau mencuri, menghabiskan keuangan kita, maka dengan kita melakukan ketaatan membayar sepersepuluhan ini, maka keuangan kita aman. Ngomong aman. Ya, jadi ini sepersepuluh itu gimana sih? Kalau kita gaji 10 juta, 10%-nya berapa? 1 juta. Kok banyak banget sih Pak? Kalau mau kecil, yaudah gaji kamu diturunin lagi. Yaudah, 500. Anggap aja 1 juta. Berarti berapa? 100.000. Mau ngasih 100.000 atau 1 juta? Nah, tapi kadang-kadang hitung-hitungan. Memang ini harus belajar. Ngomong belajar. Saya pun juga belajar. Saya memberikan sepersepuluhan itu mulai 1 STM. Saya dulu STM karena orang yang gagah begini harus STM. Jadi saya dulu STM. Akhirnya pertama kali, karena saya pertama kali punya uang di STM. Ya, karena apa? Itu di STM itu kalau ranking 1, ranking 2, ranking 3 dapat beasiswa, dapat uang dari pemerintah. Nah, seperti Tuhan, waktu itu saya kelas 1 ranking 3, kelas 2 ranking 2, kelas 3 ranking 1. Sehingga dapat beasiswa terus. Ya. Dan beasiswanya dulu waktu zaman dulu itu tahun 89 itu kelas 1 dapatnya 10.000 per bulan, kelas 2 12.500, kelas 3 15.000. Dan dapatnya di rapel. Dari rapel 6 bulan, kalau 10.000, 6 bulan berarti 60.000. Akhirnya saya kasih ke mama saya, "Ma, ini saya dapat beasiswa dari sekolahan 60.000, tapi saya ambil 10%. Ini punya Tuhan." Mama saya belum mengenal Tuhan. Kok banyak banget, buat apa itu?
enggak, ini punya Tuhan. Kita dapat ini juga karena Tuhan, ini milik Tuhan, harus saya kembalikan 10%. Dan ingatlah, waktu mulai dari tahun 89 hingga saat ini saya terus belajar memberikan seperpuluhan, enggak pernah kekurangan. Kan kalau iblis selalu bikin alasan, kalau kamu memberikan perpuluhan, nanti gimana? Kontrakan gimana? Nanti kebutuhan gimana? Kalau itu gak akan pernah cukup, karena iblis selalu begitu, supaya kita gak memberi. Tapi percayalah, waktu kita taat, Tuhan akan lakukan perkara besar. Nah, itu tentang perpuluhan. Yang kedua, dua taburan itu, yang pertama adalah persepuluhan, yang kedua adalah persembahan. Persembahan. Kita persembahkan kepada siapa? Amsal 11 ayat 25. 1, 2, 3 ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa memberi berkat, berarti dari kita memberikan berkat kita kepada orang lain. Firman Tuhan katakan, siapa yang memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa akan memberikan persembahan kepada seorang akan diberikan kelimpahan. Maksudnya persembahan ini adalah benih taburan. Sama-sama, benih taburan. Jadi ini adalah benih yang perlu ditabur. Kalau petani berhenti menabur, berhenti benihnya ditabur, maka dia berhenti untuk menuai. Anak-anak Tuhan, kalau berhenti menabur, engkau akan berhenti menuai. Tetapi kalau engkau senantiasa menabur, engkau senantiasa akan menuai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dasar memberi persepuluhan adalah ketaatan. Taat. Dasar memberi persembahan adalah kerelaan. Kerelaan. Jadi memberi ini terserah Bapak Ibu sekalian, nggak ditentukan berapa jumlahnya, terserah. Yang penting kerelaan, memberi dengan sukacita, memberi dengan rela. Yang penting kita belajar benih yang Tuhan berikan, tabur, bukan dimakan sendiri. Yang pertama, persembahan kepada siapa? Persembahan taburan pada orang tua dan keluarga. Ini penting, klik waktunya. Ini lagi ngajar agak lama, maaf. Klik. 1 Timotius 5 ayat 8. 1, 2, 3 ya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita tidak memperhatikan, tidak menabur pada keluarga kita, orang tua kita, berarti kita itu, kata firman Tuhan, murtad, bahkan lebih buruk daripada orang yang tak beriman. Kemarin saya ada konseling, ya, itu dia sampaikan begini, suaminya itu kalau di luar royal, seharusnya yang royal itu hanya bebek royal, tapi ini suaminya royal, gajinya dibuat makan-makan sama teman-temannya, wow, kelihatannya hebat. Tetapi kalau di rumah pelitnya minta ampun. Tapi suami-suami di sini nggak ada. Gak ada 1, 2. Orang yang seperti ini, kata Firman, murtad, lebih buruk daripada orang yang beriman. Di luarnya kelihatan hebat, tapi di rumah sendiri pelit. Ingat bagi kita semua, kalau kita masih ada orang tua, tabur pada orang tua, tabur benih pada orang tua, supaya nanti saatnya kita akan menuai. Kalau kamu tidak akan menabur pada orang tuamu, jangan harapkan kau akan menabur dari anak-anakmu, menuai dari anak-anakmu. Kalau ada saudaramu juga yang membutuhkan, berkati mereka. Amin. Ini menabur pada orang tua dan keluarga. Dan saya belajar hingga saat ini, ya, hingga saat ini ke orang tua. Saya belajar. Klik. Menabur kemana lagi? Persembahan taburan pada pelayan Tuhan, penginjil, misi, pembangunan gereja. Ini adalah taburan yang tanah subur. Tanah subur itu sepersepuluhan orang tua, keluarga, juga misi, gereja, penginjilan, pembangunan gereja. Ini subur. Karena ada orang yang nabur tapi tanahnya gersang. Akhirnya apa? Kita tungguin. Kok nggak nunggu ya? Kan saya sudah nabur, kok nggak nunggu? Tanahnya salah. Salahnya contohnya apa? Contohnya begini. Oh, saya pengen nabur nih. Ini uang buat kamu ya, uang buat kamu.
Ini buat apa? Kalau saya kan sudah punya uang. Nggak apa-apa, saya tabur buat kamu. Udah buat kamu aja. Dia sebetulnya nggak butuh, tapi kita kasih. Ya kita nggak tumbuh. Tumbuh gigi. Nggak bisa. Tumbuh adalah yaitu tanah yang cocok, tanah yang subur. Tanah yang cocok itu adalah yang pertama sepersepuluhan, orang tua, saudara, penginjilan gereja. Matius 10 ayat 42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, ya, memberikan kepada hamba-hamba Tuhan, ya, pelayan-pelayan Tuhan, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Oh, tidak akan kehilangan upahnya. Jadi waktu kita nabur pada hamba Tuhan, orang pelayanan Tuhan, gak akan pernah kehilangan upah kita. Lihat. Samaan. Baca. Kita tabur lagi ke siapa? Persembahan taburan pada orang yang membutuhkan. Amsal 19 ayat 17. 1, 2, 3 ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, menghutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Juga tabur pada orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Kalau kita menabur pada orang yang membutuhkan, orang yang miskin, firman Tuhan katakan kita menghutangi Tuhan. Ngomong menghutangi Tuhan. Berarti waktu kita nabur pada orang susah, itu berarti Tuhan utang sama kita. Kalau Tuhan utang sama kita, pasti Tuhan cepat bayar kepada kita. Wah, itu hebat. Baca, 1, 2, 3 ya. Apa yang kita miliki, baca yang kencang. 1, 2, 3 ya. Apa yang kita miliki akan kita tinggalkan, tetapi apa yang kita tabur di ladang Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan buat Tuhan. Dan sebab itu hari ini, ya, simpanlah harta di dunia, tapi juga jangan lupa menyimpan harta di surga. Kalau kita lakukan ini, keuangan kita sehat, dompet sehat. Coba dompetnya tipis atau tebal. Tapi sekarang sedang ada bawa uang ya. Nah, tapi kalau ke gereja harus bawa uang. Ya, jadi saya percaya sehat loh. Enak loh sehat itu. Orang itu kalau sehat keuangannya nggak stres. Tapi kalau yang banyak utangnya, yang dulunya sehat, mukanya jadi serem. Oke, kesimpulannya, ya. Bagaimana supaya keuangan kita sehat? 1, baca. Belajar merasa cukup. Yang kencang. 1, 2, 3 ya. Belajar merasa cukup. 2. Belajar menabung. Oh lama banget. Belajar menabung. Ayo 1, 2, 3 ya. Belajar menabung. 3. Belajar menabung. Sekali lagi. Bagaimana supaya keuangan kita sehat? 1. 2. 3. Pasti Tuhan berkati kita semua. Mari kita pamit berdiri.